Ya. Oke, mulai ya. Siapa ini? Siapa yang urutannya? Maksudnya? Urutan yang mau jelasin. Gimana? Tidak tahu. Bagian Aku terakhir, Beh. tadi Hilul terakhir. Terus Enggak dari sini, Bena. kenapa? Yang materi pertama kan itu dari absen tuh, Tengok absen terakhir. Absen yang slide 2. Slide 2. Kan pertama R1. Kita ada berapa slide itu? Kita ada berapa slide? Ada 19. 19 yang lengkap 4 lah. Kamu berempat ada. Oh ya, aku tidak mau terakhir. Aku pertama, Beh, sini cepat. aku tidak mau terakhir. Oh, berarti Pira, Nur Soba, Ersa, sama Ian enggak? Urutannya enggak? Cerah kau lah cedek kau nih Pak I memang. Kan aku moderator. Nah, itulah memang cedak. Ada dan suara moderator lah. Kita kan ada open pertanyaan, kan didiskusi dah. Oh iya udahlah. Aku pertama. Aku pertama dah Pak I, ada Pak I. Aku pertama. Oke, aku bisa kau. Aku dua slide, oke. Tunggu dulu. Ini 18 slide. Bagi 5 berapa? Slide 3 slide lah. Aku slide 5 berarti. Oke, lanjut. Oke. Jadi berapa slide? 3 slide satu orang ya? Aku tiga. Hilul 3, aku 3, nanti Ian 3, Ersa 3, kau 3 Nur. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul koagulasi. Anggota kelompok, langsung saja ya. Yaitu koagulasi merupakan banyak pencemar dalam air dan air limbah mengandung material dalam bentuk koloid. Koloid ini menghasilkan suspension yang stabil. Umumnya bentuk suspension ini cukup stabil sehingga gaya gravitasi tidak akan menyebabkan pengendapan dari partikel koloid ini. Oleh karena itu, butuh perlakuan khusus untuk menyisihkan dari fase cair atau destabilization dari koloid ini disebut coagulation. Pengertian koloid yaitu merupakan sistem partikelnya terdispersi secara merata dalam suatu medium. Sifat khas koloid: 1. Tidak dapat disaring. 2. Fasa dispersi tersebar secara merata dalam medium pendispersi. 3. Serta dapat memberikan suatu hamburan cahaya yang bergerak tidak teratur jika terkena seberkas cahaya yang dinamakan efek Tyndall. Penyebab kestabilan koloid yaitu dapat dipengaruhi oleh tingkat dari afinitas pelarut di mana koloid tersebut tersuspensi. Hal ini menghasilkan klarifikasi dari koloid sebagai berikut, yaitu klasifikasi koloid berdasarkan afinitas dari pelarutnya. 1. Hidrofobik atau water hunting. Koloid ini biasanya bermuatan negatif dan dispersinya distabilkan oleh gaya tolak-menolak elektrostatis. Umumnya, muatan negatif adalah dari sifat asli fisika atau kimia seperti clays, metal oxides, sulfides. Koloid ini diklasifikasikan sebagai tidak stabil secara termodinamika atau irreversible, yang berarti bahwa jika ada cukup waktu, partikel koloid akan aggregate atau bergabung walaupun sangat lambat. Baiklah, dilanjutkan oleh Rifai Sinaga. Oke, terima kasih. Tolong slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya penyebab
stabilan koloid. Yang kedua itu hydrophilic atau water loving. Koloid di sini punya afinitas besar dengan pelarutnya. Dalam banyak kasus pelarutnya adalah air. Koloid ini biasanya memiliki muatan kecil atau negatif, tetapi penyebarannya dispersinya distabilitas oleh hydration atau penarikan partikel dari air. Umumnya koloid ini adalah partikel yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya gelatin, patin, protein. Partikel ini stabil secara termodinamika atau reversible. Mereka akan bereaksi secara spontan membentuk koloid dalam air. Mereka sebenarnya terlarut, tetapi ukurannya yang besar membuat mereka seperti koloid. Di dalam air dan air limbah, fokus utama pembahasan adalah koloid hidrofobik. Sehingga kita mencoba untuk meningkatkan kinetik atau kecepatan aggregation dan atau penggabungan untuk membuat proses pengelolaan air atau air limbah yang efektif. Sebagai catatan, bahwa koloid yang kita tangani bukanlah hidrofobik sempurna, karena mereka biasanya punya satu lapisan air yang menempel pada permukaannya. Sehingga kestabilan koloid hidrofobik utamanya dikarenakan muatan permukaan atau disebut muatan primary change. Tetapi banyak solvation atau partikel yang terlarut juga terlibat yang selanjutnya pengertian koagulasi. Penambahan zat kimia atau koagulan ke dalam air baku dengan maksud mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid. Koagulasi terpenuhi dengan penambahan ion-ion yang mempunyai muatan berlawanan dengan partikel koloid. Partikel koloid umumnya bermuatan negatif, sehingga ion-ion yang ditambahkan harus kation atau bermuatan positif. Kekuatan koagulasi ion-ion tersebut bergantung pada bilangan valensi atau besarnya muatan. Ion bervalensi plus 2, 30 sampai 60 kali lebih efektif dari ion monovalen plus 1. Ion trivalen plus 3, 700 sampai 1000 kali lebih efektif dari ion monovalen. Next, proses koagulasi. Baiklah, kita saksikan dulu video berikut ini. Suaranya nggak kedengeran loh. Iya, tanya bisa tak?
Ay, botai lagi. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, presentasinya akan saya kasih kembali kepada Yanuar Muhammad Taha. Kepada Ian Muhammad Taha, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada faktor yang mempengaruhi proses koagulasi, yaitu pH. Koagulasi harus pada kisaran pH yang optimal, menggunakan alkali dan asam untuk memperbaiki tingkat pH jika dibutuhkan. Jika pH tidak tepat, maka penggunaan koagulan akan sia-sia dan hasil pengolahan air tidak akan baik. Berikutnya garam. Pada umumnya, air mengandung beberapa kation dan anion seperti kalsium, sodium, magnesium, dan lain-lain. Ini dapat mempengaruhi efisiensi proses koagulasi. Berikutnya dosis koagulan. Apabila dosis yang diberikan terlalu banyak, maka banyak partikel koagulan yang berikatan dengan partek limbah sehingga koagulan tetap berada di dalam air. Next. Selanjutnya yaitu kekeruhan. Air yang keruh cenderung lebih mudah diolah karena semakin keruh air maka partikel yang ada di dalam air semakin besar sehingga lebih mudah untuk diikat oleh koagulan. TSS. Semakin besar kadar TS, maka semakin besar tingkat kekeruhan dari air tersebut. Berikutnya itu temperatur. Pada temperatur yang rendah, kecepatan reaksi lebih lambat dan viskositas air lebih besar sehingga fog lebih sukar mengendap. Next. 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 Koagulan. Koagulan adalah bahan yang digunakan dalam proses koagulasi yang berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan partikel-partikel koloid yang sulit hingga dalam air, yang sulit hilang dalam air. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nursoba. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis koagulan. Jadi ada 4 jenis koagulan, yaitu aluminium sulfat, sodium aluminate, ferrisulfat, dan juga chlorinate copperas. Lanjut. Pengadukan merupakan suatu campuran 2 atau lebih zat agar diperoleh hasil campuran yang homogen. Adapun jenis pengadukan berdasarkan kecepatan, yaitu ada pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Lalu berdasarkan jenis alat atau cara pengadukannya dibagi lagi menjadi pengadukan mekanis, hidrolis, dan pneumatis. Lanjut. Yang pertama yaitu pengadukan cepat. Pengadukan cepat adalah pengadukan yang dilakukan pada gradien
kecepatan yaitu sampai 1000 detik selama 5 hingga GTD, bilangan Kemp, berdasarkan 300 hingga 1700. Secara spesifik, nilai G dan TD bergantung pada maksud atau sasaran pengadukan cepat. Tujuan dari pengadukan cepat ini adalah untuk menghasilkan turbulensi air sehingga dapat mendispersikan bahan kimia yang akan dilarutkan dalam air. Selanjutnya ada pengadukan lambat, yaitu pengadukan yang dilakukan dengan gradien kecepatan kecil, 20-100 detik, selama 10 hingga 60 menit atau nilai GTD, bilangan Kemp, berdasarkan 4.800 hingga 210.000. Untuk menghasilkan vlog yang baik, gradien kecepatan diturunkan secara bertahap agar vlog yang telah terbentuk tidak pecah lagi dan berkesempatan bergabung dengan yang lain, membentuk gumpalan yang lebih besar. Pengadukan lambat ini adalah untuk menghasilkan gerakan air secara perlahan sehingga terjadi kontak antara partikel untuk membentuk gabungan partikel hingga berukuran besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ersa. Baiklah, mungkin teman kita yang satunya itu ada kendala jaringan. Saya lanjutkan. Jenis pengadukan berdasarkan metode pengadukan. 1. Pengadukan mekanis. Yaitu pengadukan mekanis adalah metode pengadukan menggunakan peralatan mekanis yang terdiri atas motor, poros pengaduk, dan alat pengaduk. 2. Pengadukan hidrolis adalah pengadukan yang memanfaatkan aliran air sebagai tenaga pengadukan. Tenaga pengadukan ini dihasilkan dari energi hidrolik yang dihasilkan dari suatu aliran hidrolik seperti energi hidrolik. Energi hidrolik dapat berupa energi gesek, energi potensial, atau adanya lompatan hidrolik langsung. Pengadukan pneumatis adalah pengadukan yang menggunakan udara atau gas berbentuk gelembung yang dimasukkan ke dalam air sehingga menimbulkan gerakan pengadukan pada air. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom diskusi. Terima kasih. Saya
Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.